Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Surya dan Pizarro dalam Tim Tank Podcast. Pis, gimana ya? Hari Sabtu nih ya. Iya, Sabtu. Nggak ada kelas ya, nggak ada kelas di kampus ya. Udah ada Mudah-mudahan kosong. cepat kelar. Oke, hari ini hari Sabtu 13 ya. 14. Hari Sabtu 14 Desember 2024. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan atau kita utarakan di podcast kali ini, kita bicarakan, kita bahas. Pertama adalah soal perkembangan terkini di Suriah pasca lengsernya Assad. Kemudian kita di kesempatan ini juga kita mau taaruf lebih lebih jauh, perkenalan tentang tentang kami berdua, gue Surya dan Pizarro, yang mengasuh podcast ini ya. Dan kita juga selain itu mau kita jelasin juga mengenai apa dan siapa Tim Tang Podcast dan bagaimana pendekatan kita mengembangkan podcast podcast ini ya, dan background kenapa kita bikin podcast ini juga. Tapi Pis, ada beberapa pembahasan, update sebenarnya banyak sekali yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Suriah ya, Gaza apalagi. Tapi ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di sini. Pertama adalah kemarin hari Jumat pertama, saudara-saudara kita di Suriah itu bebas dari rezim Bashar al-Assad. Jadi pada hari kemarin hari Jumat, bukan bukan cuma ribuan, jutaan ya, jutaan umat Islam di Suriah berbondong-bondong ke masjid-masjid di kota-kota besar mereka, terutama di Damaskus. Itu ribuan orang, wah udah bukan ribuan, ratusan ribu kali, sampai Masjid Umawi itu dipenuhi roket Suriah, bukan cuma dari kota Damaskus tapi dari kota-kota besar lain, dari Aleppo, dari Idlib, dari Homs, dari Hama, dari macam-macam ya, sampai banyak aneh lihat tuh yang nggak dapat tempat untuk sholat, semuanya berdiri, Iya. ada perempuan juga ikut sholat juga, masya Allah. Dan itu kita melihat bahwa kegembiraan itu ternyata bukan segelintir ya, bukan segelintir rakyat Suriah yang bukan ada yang bilang segelintir rakyat Suriah bersuka cita, tapi yang lain khawatir. Tapi ternyata enggak, kita melihat semua masjid dipenuhi, terutama masjid-masjid besar, dan spesialnya lagi Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus. Dan bahkan di situ juga, mungkin di kesempatan terpisah setelah sholat Jumat ya, aneh ngeliat juga ada foto kunjungan dari Ibrahim Kali. Kalin. Ibrahim Kalin ini kepala Dinas Intelijennya Turki, MIT. Nah, kita bisa lihat bahwa kayaknya yang menunjukkan bahwa besar sekali pengaruh Turki di revolusi Suriah, atau bahkan juga emang dia juga memberikan penghargaan besar ya. Biasanya kalau pejabat-pejabat kemenangan kayak gini dirayakannya di istana atau mungkin di aula, tapi ini mereka berbondong-bondong menuju ke masjid. Kita bisa lihat perbedaan clear antara Taurah atau revolusi ini dengan kegembiraan yang lain. Kemudian di Suriah, eh, apa lagi ya? Oh iya, ada banyak hal sebenarnya, termasuk kemarin sholat Jumat pertama, dan juga kemarin yang jadi khotib Jumatnya adalah PM-nya sendiri, Perdana Menterinya sendiri. Itu jadi khotib Jumat, namanya Muhammad Al-Bashir. Masya Allah, memberikan khotbah Jumat perdana di Masjid Umawi pasca Bahkan ada yang belum pernah ke masjid. Kemarin itu ke masjid, Sur. belum pernah ke masjid. Di, Jadi iya, selama belum ini pernah. kemana? Dia nggak pernah sholat Jumat gitu ya. Nggak pernah menghadiri sholat Jumat ya. Karena kan dia di eranya Asad ini kan sekuler ya. Hmm. Dia sekuler dan bahkan di pengakuan mereka tuh gue baca di Middle East Eye, saya nggak pernah ke sholat Jumat selama ini. Ya, tapi baru kali ini saya itu sholat Jumat kayak gitu. Dan dia langsung di Masjid Masjid Umayyah, Umawi, Jami Masjid Umayyah di Damaskus, dan mereka dia senang banget tuh bisa kumpul dengan orang-orang yang, dan dia selama ini kan jarang ke masjid. Dia bilang saya ini orang jarang ke masjid lah, tapi karena ada Saurah ini, Damaskus terbebas, saya merasa senang dan saya kemudian akhirnya datang ke masjid ya, masuk ke masjid, dan saya itu sholat Jumat baru kali ini saya dia menyelenggarakan sholat Jumat. Itu at least pengakuan dia, Sur, dan menurut gua ini ke hari kemenangan rakyat Suriah. Bahkan ada ternyata nggak semua orang tuh bisa mengakses masjid Umayyah juga, Sur. Hmm. Dari beberapa warga itu mengatakan kami selama ini tuh dihalangi untuk bisa masuk ke masjid ini ya oleh rezim Bashar, tetapi sekarang masjid ini terbuka. Makanya kan tuh berbondong-bondong, Sur. Gak Iya. mungkin kalau itu Perempuan juga tidak banyak ya. jaminan kebebasan dari pemerintah Suriah sekarang Hmm. untuk ini masjid bukan masjid pejabat,
bukan masjid untuk kalangan elitis ya. Siapa orang-orang diseleksi, tapi ini semua orang bisa masuk, Sur. Iya. Rakyat kecil, anak kecil, orang-orang bawahan lah gitu bisa sholat Dan bersama ada di yang masjid lagi itu. diawasi, Pis. Waktu itu kan sempat ada juga berita telah lengser juga ke marbot masjidnya lah, DKM Masjid Umawi itu bilang kalau rezim itu mencatat orang-orang yang rajin sholat subuh. Nah, ini bisa jadi petaka di sono ternyata. Rajin sholat Ah, subuh, itu dia, Sur. banyak catatannya itu bisa bermasalah malah di Suriah. Nah, kita masuk ada Betul. pembahasan berikutnya, perkembangan di Suriah. Ah, ini, Pis. Rusia, ya, Rusia mengatakan dia telah membuat kontak dengan pemerintah Suriah yang baru. Bukan oposisi lagi nih, atau bukan pemberontak lagi, tapi udah resmi ya Iya. pemerintahan Suriah yang baru, guys. Di sini kita baca bahwa Rusia mengatakan bahwa dia telah membuka kontak dengan pemerintah baru Suriah setelah setelah apa tuh bacaannya? Lhasa tumbang. Setelah Asad tumbang ya. Di ibu kota Damaskus pada hari Ahad lalu. Kontak telah dibuat dengan komite politik yang sekarang sedang bekerja ya, bekerja di hotel di Damaskus, katanya sebuah hotel. Ini Mikhail Bogdanov, Russian Special Envoy, utusan khusus Rusia untuk Timur Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan ini selain, berarti kita bisa ngeliat bahwa ini nanti kalau yang mau baca lanjutnya boleh lah ya. Apa kita perlu terjemahin dulu satu-satu nih, Bis? Eh, Kata Bogdanov bahwa pemerintah baru di Suriah telah bertemu dengan utusan Rusia, Diplomatic Corps, di hotel dan mereka juga telah bertemu dengan personel-personel dari kedutaan Moskow, embassy di capital di ibu kota itu. Utusan khusus itu juga kemudian mengatakan bahwa diskusi yang paling utama first and foremost telah menyentuh bahasan-bahasan untuk menjamin keselamatan keselamatan atau keamanan misi diplomatik Rusia dan warga-warga Rusia yang ada di Suriah. Dia mengatakan bahwa kontak ini antara Rusia dan pemerintah baru Suriah adalah proceeding atau kemajuan ya yang konstruktif. Kemajuan yang konstruktif telah dilakukan dengan kemajuan yang konstruktif. Kami harap bahwa semua janji-janji dari perwakilan dari kedua pihak ya kan, orang masyarakat dan ke pasukan yang bertanggung jawab terhadap keadaan di Suriah ya, di situ yang dibahas di Damaskus akan dipenuhi semuanya katanya. Bogdanov mengatakan bahwa the fight against terrorism is not yet over, bahwa dia mengatakan bahwa pertempuran atau apa nih perang melawan terorisme tidak berakhir, tapi nggak tahu yang dimaksud teror di sini siapa. AS. Terutama terhadap Daesh atau ISIS ya. Nah, ini kebanyakan orang-orang Daesh sekarang lagi di penjara nih, di penjara di Suriah, khususnya di bagian timur Suriah, di utara timur Suriah, yang di sekarang penjara-penjara itu dijaga oleh militer Kurdi ya. Nah, demikian sampai akhirnya. Ya, berarti kita bisa lihat bahwa ternyata transisi bukan cuma terjadi dalam hal apa pemerintahan ya antara pemerintah Suriah yang baru dengan pemerintah Suriah yang lama, tapi juga sudah mulai ada transisi juga hubungan diplomatik dengan pemerintah ke negara-negara yang tadinya jadi sekutu dekat Asad, wes ya. Kita lihat ini kayak Rusia sangat 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 kental sekali hubungannya yang sepertinya emang benar-benar didirect sama Turki nih, bagaimana cara pemerintah Suriah yang baru ini melakukan diplomasinya. Termasuk, oh iya nih, ntar gue tambahin juga bahwa Rusia sudah memindahkan, guys, memindahkan pasukannya dari pangkalannya Hammeim yang di Latakia bagian Suriah Utara itu dipindahin ke Tartus. Jadi ntar kita tampilkan di sini konvoi pasukan Rusia itu ratusan truk-truk berisi tentara itu melintasi jalanan di pinggir apa offshore ya, mungkin bukan offshore tapi di shore, di tepian pantai utara menuju selatannya Suriah. Banyak sekali ratusan, dan itu ternyata kata laporan media yang melapor sempat katanya itu telah berkoordinasi dengan pasukan.
pasukan pasukan mujahidin ya, karena belum belum tercipta ya, polisinya belum ada ya, atau Anda belum lihat ada polisi baru dari pihak pemerintahan Suriah yang baru. Jadi emang benar-benar dijaga oleh para para militan, khususnya militan-militan dari HTS dan seperti itu ya. Dan oh ya, dan juga tambahan bahwa dari utara Suriah ini pasukan SDF ya, pasukan SDF Syrian Defense Force yang terdiri dari fraksi-fraksi Kurdi sudah menyatakan kesetiaannya terhadap eh, pemerintah baru Suriah, Hafiz. Yang mereka Iya. akan mulai mengibarkan bendera revolusi Suriah yang baru khususnya di wilayah-wilayah mereka yang di utara timur Suriah gitu, Pis. Ada yang mau tambahin, Pis, sebelum kita masuk ke itu berikutnya, Pis? Ya, Putin bagaimanapun reputasinya terpuruk Sur ya. Hmm. Kenapa dia tetap menjalin kontak dengan pemerintahan baru? Karena kalau dia keluar itu reputasi dia terpuruk dan dia jatuh gitu ya. Hmm. Dan akan banyak pihak di internal Rusia itu mempertanyakan berarti apa pengorbanan tentara Rusia dan Wagner Group yang selama ini tewas dalam pertempuran di Suriah Sur. Itu kan babak belur juga, jangan salah Sur. Tapi Pertarungan antara Putin belum pernah ngomong sama sekali, Pis, ya, secara langsung ya. belum ngomong. Ini kan baru Dmitry Peskov ya, juru bicaranya Kremlin ya. Tadi Bogdanov ya, utusan envoy-nya untuk Middle East and Northern Afrika gitu. Jadi ini kalkulasi yang dihitung sama Rusia, Sur. Iya, Gitu. iya. Dan ini kan kalau dia kemudian withdraw, dia menarik secara sepenuhnya. Ini kan reputasi global Rusia bersama sekutu-sekutunya itu juga akan mempertanyakan, oh jangan-jangan gue akan kayak di Suriah nih, Hmm. ditinggalin gitu aja sama Putin gitu Sur ya. Itu satu Sur ya, gue lihat. Kenapa kemudian Rusia tetap dia mau stay di sana? Kedua, ini Jadi kan dia nggak nggak. ada komunikasi dengan Turki. Jangan lupa, Sur. Ini kan HTS ini kan di belakang ini kan Erdogan, Sur. Dan Erdogan dia walaupun anggota NATO, dia tuh kan sangat dekat, ya sangat karib lah dengan Putin kayak gitu ya. Bisa dibilang mereka tuh nggak ada masalah negosiasi masalah ekspor gandum aja kan dulu Turki yang menengahi antara Ukraine sama Rusia gitu Surya. Jadi Putin udah kenal sama Erdogan dan Erdogan gue yakin Putin udah bisa memastikan bahwa tentara dia, aset-aset dia di Suriah itu aman selama ada Turki di situ. Iya. Dan emang nggak diserang juga sama Israel ya. Iya, nggak diserang ya karena dia kan Israel juga masih mitranya Rusia Sur bagaimanapun dia masih juga punya kedekatan kayak gitu. Itu yang gue lihat Sur, kenapa kemudian eh, dia masih coba stay dan kemudian mulai tadi ya establish kontak sama pemerintahan baru di Suriah dan jangan lupa Sur aset-aset Rusia itu banyak Sur di Suriah Hmm. tadi ya, apa di Latakia di Tartus kemudian jangan lupa dia kan meminjamkan utang juga ke Bashar Assad. Itu belum dibayar tuh. Belum dibalas. Oh, Iya, belum dibayar. belum dibayar. Kalau dia tarik gitu doang kan habis dong duitnya. Ya minimal kan ini menjadi utang turunan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru lah kayak gitu. Walaupun ini sebenarnya ganti rezim gitu, Sur. Hmm. Ini masih menjadi concern di bank sentral berarti kan Iya, untuk iya. mengeluarkan melunasi utang dari Putin. Ya Putin berpikir dia nggak akan mungkin keluar begitu aja. Dia tetap pengen menjalin hubungan ya Oh, dan berarti bukan kamu. walaupun yang ngutangnya si Asad, yang pemerintah yang baru mesti nerusin bayarnya ya, cicilannya ya. Ya itu kan bukan utang pribadi, Sur. Utang Overcredit negara. dong, Pis. Overcredit. Ya, makanya itu kan utang utang negara ya nggak tahu lah mungkin nanti ada deal pemotongan bunga lah atau apa ya gua nggak kita lihat aja nanti kayak gimana tapi at least ada aset-aset Putin di Suriah yang sangat banyak aset militer aset sumber daya aset keuangan dan lain sebagainya dan Tartus tadi Sur juga Bandar Khamenei di Latakia itu kan sebagai transitnya Rusia untuk ke Afrika Sur gitu. Mhm. Jadi Suriah ini bukan sekedar cuma sebagai basis basis hubungan Putin dengan Assad, tapi juga basis regional dia, Sur. Ya Mhm. kan dia kan lagi peran Rusia di Afrika itu kan sangat besar sekali dan ini kan jembatan Tartus itu untuk ke Afrika mana, Afrika Pis, gitu. kalau Rusia, Pis? Afrika Afrika Tengah lah, Somalia, Ethiopia, Mali, yang kayak Hmm. kayak gitu Sur ya. Dan Central African 44% Republic ya. Central African ya Republic juga ya. 44% ekspor impor senjata negara-negara Afrika itu dari Rusia Sur Hmm. ekspor senjatanya ya Rusia juga punya kepentingan nih lagi perang rame di Afrika kan makanya sekitar setahun lalu atau kapan ya itu kan ada pertemuan perdagangan Afrika dan Rusia Sur Hmm. membayangkan ya itu negara-negara Afrika tuh banyak gitu jadi peran dia tuh sangat besar kalau sampai kemudian Tartus ini lepas ini akan diambil alih
oleh negara lain, bisa bukan kita, mungkin juga Amerika ya kan, yang pengen masuk ke Suriah, dan ini menjadi ancaman bagi kekuatan internasionalnya Rusia, Sur, di Timur Tengah maupun di Afrika. Ini kan juga ada pertarungan antara Rusia dengan Amerika juga, Sur, dalam perebutan pengaruh. Dan kita lihat kan PKK kan masih eksis, Sur. PKK Iya. di utara timurnya Suriah lah, kayak gitu ya. Dan ini juga Putin menurut gua menghitung betul lah rinciannya, kalau dia keluar dampaknya apa, dia bertahan dia dapat apa, semua itu udah dihitung sama dia, makanya kemudian dia coba menjalin hubungan dengan HTS sekarang. Padahal Iya. tuh berantem dulu, teman lagi, lawan berantem dulu ya. Ya, Iya. lawan lawan ributnya HTS kan dulu kan. Zona Iya. deeskalasi itu kan walaupun udah dibangun, tetap juga dihajar sama Rusia sama Assad. Iya, iya. Tapi emang berubah ya. Kalau untuk khusus ini emang nggak ada istilah dendam serampangan ya, karena emang dia harus ngelihat ke depannya ya. Kita ke depannya, bis. Selanjutnya kita ngebahas ini nih. Ini bukan ngebahas tema sebenarnya, tapi kita merespon juga dan bentuk tanggung jawab kita bahwa banyak juga yang komen-komen. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Apa ya istilahnya mengkritik, mencela gitu sebanyak itu masih cuman sekedar celaan yang atau umpatan-umpatan yang negatif terhadap pribadi ya, tapi kalau udah menghina agama Allah dan Rasulnya ya pasti pasti gua hapus. Oke, ada yang banyak sih bilang ini, wah ini dua Eh, dua dua pengamat Jepang gitu. konyol, dua pengamat ngaco, tapi ya kita mulai perkenalkan dulu deh. Mungkin gue perkenalkan siapa ya? Ente dulu Pis yang perkenalkan diri Pis. Apa ya? Iya, Gue aja yang ngomong, serah deh. lu aja duluan duluan. Oke, ini ya Ana berdua. Pertama, Ana perkenalkan Pizarro sudah cukup lama, udah belasan tahun jadi terjun di jurnalistik di media massa. Pertamanya yang Anda tahu Pizarro itu memulai karirnya di era Muslim ya, Pis ya. Kemudian ke media Islam Post, sempat juga di Hidayatullah. Lalu Pizarro menambahkan lagi upgrade skillnya dengan intensif belajar bahasa Inggris di Pare dan banyak nulis buat ini gue yang ketuk itu Jakarta Post ya sih, bisa Ya, sampai banyak lebih baik. tulisan-tulisannya di Jakarta Post. Kemudian bergabung bersama Ane juga selama 5 tahunan itu di kantor berita Turki Anadolu Agency gitu. Dan sekarang Pizarro lagi mengambil mengambil kuliah mengambil program doktoral di Universitas Sains Malaysia, program studi ini Pis ya, apa Pis, hubungan internasional Pis ya, udah ya, Internasional. mudah-mudahan cepat kelar. Amin, Dan amin. apa ini, gue yang ngomong sendiri. Ya, Rizur. Ya, gua aja yang ngomong dah kalau lu Oke siap. serang. Ya, ini Surya, ini sebenarnya temen gua bareng-bareng ya di Anadolu Agensi dulu. Kita sama-sama Surya masuk 2017 dulu ketika Anadolu masuk ke Jakarta saat itu dan mencari wartawan. Tapi kita masuknya nggak ke TBLC, sudah tetap juga diwawancara gitu ya. Apa nih Pis, bagi yang belum tahu Pis, Anadolu Agency Pis, tadi kita Ada tampilin Nurul juga. Agensi ini kantor berita internasional di Turki, ya. Ini kayak semacam antara lah kalau di Indonesia, ini kantor berita resmi pemerintah di sana. Hmm. Dan memang lingkungan saat internasional, cara kerjanya juga internasional, ya. Kita sama-sama dulu di Anadolu Agensi, ya. Hingga kemudian kita banyak sekali berkecimpung dalam liputan-liputan yang sifatnya punya spektrum internasional ya gitu. Nah, sebelumnya Surya juga di hidayatullah.com jadi Ya, redaktur gitu, Sur ya, korlip lah Sur ya di situ ya, di korrect. hidayatullah.com. Selama selama berapa tahun tuh, Sur? Cukup lama ya kayaknya ya. Dia kalau di 7 tahun Hidayatullah ada. sih dari sejak apa ya, dari sejak tahun 2006 lah, mulai dari freelance, terus 2008 jadi staff sampai 2014 akhir Pis, 2014 akhir. Oke, siap. Sama kemudian kita kira masuk ke Anadolu Agensi ya. Gue waktu itu juga baru kelar dari, gue tadi mau S2, so rencananya ke luar negeri lah gitu ya. Gue makanya ngambil bahasa di Pare gitu ya. Tapi pada Allah, Anadolu datang saat itu dan langsung menawarkan kita untuk bergabung, tetapi tetap dengan jalur seleksi ya. Dan Hmm. kita diwawancara buat 5 orang, kita suruh ya, diwawancara 5 orang, orang bule semua, orang orang Turki ya, dan kemudian
Sejak itulah kita concern pada isu mengenai hubungan internasional dan juga Timur Tengah ya. Sebelumnya tuh gue juga tadi gue cuma nulis sekali sebenarnya di Jakpos, habis itu kebanyakan di Tapi ini bukannya di banyak juga, bis. enggak satu aja sih, kebanyakan yang banyak kan di Republika Inggris Sur. Oh, Republik Inggris. Republika Inggris dulu. Nggak tahu kayaknya sekarang udah nggak ada ya Republika Inggris itu. Di situ gua di Republika Inggris dan ini kita dulu dana dulu enaknya Sur ini kantor berita internasional sih. Kalau kita nulis satu itu dikutip bisa puluhan media tuh. Iya, iya. Puluhan media internasional karena yang langganan sama Anadolu tuh ada sekitar 3.000 sampai 6.000 subscriber ya setahu gua ya Sur ya. Hmm. Subscriber artinya berlangganan maksudnya buat subscribe YouTube gitu bukan ya, tapi yang berlangganan kayak gitu. Dan eh, gua sendiri juga dulu pernah Diana dulu akhirnya ditugaskan karena di internasional desk gua itu wawancara Hamas. Nah ini wawancara Mamas ya Surya, Mas. wawancara Musa Abu Marzuk gua wawancara. Ya ini ketika gua nyebut nama Ana dulu mereka officialnya udah inilah Surya udah oke, wawancara langsung kayak gitu ya pas nyebut nama Ana dulu. Gue dulu wawancara sama Al Jazeera nih ganti-gantian gitu Sur. Ini bukti bahwa uh, berkecimpung di media internasional memang memperkuat jaringan kita ya, Hmm. jaringan networking kita dan juga daya analisis kita Sur. Karena di media internasional ini Sur, kita tuh kan kadang berita itu nggak semuanya itu terpublish ya. Kadang ada A1 yang nggak bisa kita publish, kita dapat informasinya kayak gitu. Hmm. Oke, nanti selain itu juga beberapa kali udah ngisi ini, bis ya. Di udah masuk TV lah ya. Iya, beberapa kali ya karena teman-teman jurnalis juga ada teman di TV One ya yang yang sesuai tema yang gue bisa angkat ya gua gua siap gitu Sir. Kayak dulu Ukraine Hmm. sama Rusia dulu lagi ribut ya, Ini lagi lagi ngebahas perang tentang Ukraine nih. ya, lagi bahas tentang Ukraine nih, Ukraine sama Rusia ya. Dan juga kadang juga di beberapa media-media Arab ya kadang minta kontak, minta wawancara ya dulu soal G20 ya, lagi Oh, yang G20 sama di Al Arabi ya. Al Arabi yang Al dari Arabi, Qatar. Al Arabi Qatar sama Al Kahirah News ya, Kairo TV Hmm. di Hmm. Mesir gitu. Toyib, toyib. Hmm. Itu sekilas tentang ini ya, sekilas tentang portofolio ataupun profil kita berdua ya, profil singkat ya. Jadi bisa bagi yang masih penasaran bisa insya Allah bisa dicari track record kita, portofolio kita di internet, Surya Farizal atau Pizarro Ghazali, Anadolu Agency ataupun Al Jazeera. Kalau gue sendiri sudah juga mendapatkan kesempatan juga untuk melakukan beberapa kerja freelance buat Al Jazeera sebagai Hmm. produser atau produser inilah asisten produser ya ataupun sebagai fixer juga kadang-kadang kalau mereka melakukan peliputan ke sini dan ini foto-foto kunjungan ketika di Qatar kemarin. Aja. Lu Berikutnya sempat liput ini juga ya lagi apa Sur lagi apa wafatnya Hanie ya kemarin tuh ya ya liputan. ini lagi kemarin ada wafatnya Ismail Haniya ya waktu dimakamkan di Qatar kita dapat kesempatan untuk selain sholat jenazah juga dapat akses ke sini ya. Tapi ini akses ke Al Jazeera juga cukup sulit juga kalau nggak punya juntrungan yang jelas nggak bisa masuk juga bis. Karena emang masuknya juga harus pakai ID. Kalau kita dari luar harus pakai paspor dan harus apply dulu, harus ada jaminan dari dalam kalau ini orang. Hmm. Bahkan sebenarnya cuma satu orang doang. Tapi karena waktu itu aneh butuh ya tambahan yang lain, dia Hmm. akhirnya dapat juga dapat 2 akses. Tapi kemudian kita mau ngebahas selain itu ya, kita mau ngebahas juga tentang apa itu Tim Teng Podcast. Ya, oke. Mungkin ada jelasan Tim Teng Podcast ini ya, kita rintis kurang lebih sekarang udah hampir setengah tahun ya. Sebenarnya uh, backgroundnya tuh dari ini, dari bukan keresahan, tapi sebenarnya keinginan kita untuk menyampaikan info-info penting berkenaan dengan Timur Tengah dan dunia Islam ya yang kita sebagai jurnalis yang udah punya banyak akses, banyak dapat informasi, maklumat gitu kan, yang kita bisa langsung dapat dari media-media asing atau bahkan ketika di Anadolu ya bukan cuma sekedar dari media berita jadinya, tapi berita-berita mentahnya juga kita dapat. Kita pengen uh, share ini kepada khalayak ya, terutama umat Islam di Indonesia yang kebanyakan masih banyak mengandalkan dari uh, broadcast-broadcast yang gak jelas lewat WhatsApp
ataupun kadang-kadang ya dari berita-berita, karena kebanyakan juga ya berita media lokal kita yang ya ngambilnya juga masih banyak dari kebanyakan dari English ya. Jadi karena kantor berita asing ini kebanyakan emang masih dikuasai atau bukan dikuasai, sebenarnya dirajai lah, karena mereka mau udah established duluan kayak Reuters atau AP, AFP, itu yang banyak jadi langganan media-media lokal kita. Jadi ketika kita mengutip berita-berita tentang Timur Tengah, dunia Islam dari media-media seperti itu, ya mindsetnya ya mindset Western itu yang nggak bisa dilepaskan gitu aja. Nah, dan kita yang punya bisa akses dari kedua pihak, bisa dapat dari sumber-sumber Inggris, sumber-sumber Arabik. Sayang kalau nggak kita tularkan ya. Padahal sementara ini yang kita kerjakan sebenarnya bukan liputan langsung ya, karena pusat kejadiannya ada di Timur Tengah sana, ataupun di Eropa, ataupun di US ya. Jadi kita bantu ini membaca dari berbagai sumber dari media-media asing yang kredibel, dan kita sampaikan kepada khalayak teman-teman semua, para pendengar dengan bahasa Indonesia sebagai supaya kita lebih mudah untuk inilah mencernanya informasi itu. Terus apa lagi nih? Ini juga sih Pis, ada juga yang sekaligus juga untuk mungkin yang penasaran nih bahwa channel ini kita bangun dengan sangat hati-hati ya, karena ini bertepatan dengan perang di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, perang Taufan Al-Aqsa, yang sebenarnya dalam satu hal kita sebagai konten kreator ya, sekarang nih mau nggak mau kita emang YouTuber bikin konten konten kreator kan, emang isu Gaza ini sangat banyak dicari, banyak yang penasaran mencarinya, apalagi dari sudut pandang Muslim lah ya, sudut pandang kita sebagai seorang Muslim memandang perang di sana gitu kan. Tapi ternyata agak sulit karena standar ganda dari YouTube atau Google ini terhadap narasi-narasi ataupun tema-tema konten-konten dari Gaza. Jadi kadang ada dua channel kita tumbang ya, karena mungkin bagi mereka dinilai terlalu terlalu apa? Terlalu vulgar membela, mempromosikan atau memberitakan Bang Mamas atau dari kelompok perlawanan. Jadi kita sangat hati-hati. Nah, sekarang kita nemunya tentang qadarullah ya, dapat tentang Suriah, maka kita coba upayakan karena ini banyak dicari orang, jadi kita juga punya banyak maklumat, kita banyak info, kita share dulu, banyakin. Mungkin kalau tanya, Bang, balik lagi beritain Palestina jangan lupa. Iya, emang kita nggak lupa insya Allah. Karena tapi sekarang emang hal-hal yang signifikan tentang di Gaza, emang yang paling rumit sekarang pembahasan tentang kesepakatan ya, kesepakatan pertukaran tawanan ya, bis ya, yang masih berjalan terus-terusan. Tapi selain itu emang kebanyakan ya daily itu emang ya korban-korban di Gaza itu kan, yang kalau kalau kita ngebahas tentang itu kita nggak, bukan tempatnya lah ya, karena itu update-update korban itu bisa lebih mudah dilihat di media-media mainstream yang biasa. Kalau kita harus cari poin, standing point untuk membahas mana yang kita bahas nih. Kalau dari podcast ini, kalau kita nggak mungkin biar apa ngebahas tema-tema yang sifatnya apa ya, sangat straight gitu ya, sangat sangat hard news. Jadi kita upayakan hal-hal yang sifatnya kayak ini analisis atau in-depth. Oh iya, dan sekaligus juga mungkin ada yang mikir, kok Al Jazeera terus kayak model atau media-media lain ya, kok bisa sih ngebahas Gaza atau bahkan mempublish gambar-gambar serangan-serangan dari para perlawanan gitu ya. Dan ini Anda sempat tanyain juga bis sama ke kelas kemarin ke Al Jazeera bis. Dan Iya. Al Jazeera kemarin tuh Anda kunjungan ke sana nanya, dan sebenarnya bukan pas di sini ya, tapi sama produser yang lain, senior produsernya, yang dia bilang, kenapa bisa begitu Al Jazeera ya bisa tampilin gambar-gambar yang cukup vulgar gitu ya dari serangan-serangan itu. Dia bilang, bro, itu kita di Al Jazeera jangan disamain katanya. Al Jazeera itu punya tim pengacara tuh banyak dan profesional. Nah, itu banyak, dan mereka akan siap memperkarakan semua pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan oleh Meta ataupun dari Google terhadap mereka. Jadi mereka udah siap. Jadi jangan jangan terlalu cepat nyampainnya. Dan mereka bilang ya, bukan cuma sekedar menyiapkan untuk langkah hukum ya, tapi juga ini, Pis, kadang-kadang kalau mereka bikin laporan itu, terutama laporan investigasi, itu naskah-naskahnya akan mereka sampaikan dulu ke ini, Pis, bagian ombudsman mereka, Pis.
Jadi naskahnya udah udah cek dulu sama ahli hukum mereka. Ini bakal ada ya hal-hal yang bermasalah hukum nggak sebelum diterbitkan. Dan Masya Allah itu pelajaran berharga ya, Bu. Nggak tahu ya, kita bakal bisa, mudah-mudahan ke depannya bisa begitu lah. Tapi kurang lebih itu dari kita, dari Ane Pizarro, dan sekilas tentang Steam Tank Podcast. Mudah-mudahan bisa menjawab ya sedikit ya. Dan para pendengar juga bisa, mungkin bisa berkontribusi, membantu membesarkan ini, bukan ya, mungkin mulai dari subscribe, nge-like, ataupun share, termasuk komen juga itu penting untuk ini menambah traffic, dan semoga orang banyak yang lebih dapat manfaat lagi dari channel kita lah, dari video-video kita. Ada tambahan, Pis, dari buat ini, Pis? Iya, kita bikin tim Tem podcast ini sebenarnya ini untuk mengisi kekosongan Surya, Hmm. mengisi kekosongan soal kajian atau analisis mengenai isu dunia internasional di Timur Tengah gitu. Hmm. Yang dibahas based on jurnalis perspektif Surya, artinya Hmm. kita berdasarkan data-data faktual yang didapatkan jurnalis di lapangan dan juga dengan tinjauan analisis Sur, ya bukan sekedar kita cuma ngomong nampilin peristiwanya, tapi juga kita analisis isu di balik itu semua. Dan kalau gue lihat Sur ya, yang day by day ya, yang updating untuk membahas ini kan belum belum banyak gitu Sur ya, Hmm. atau mungkin juga belum belum ada yang ya kita berusaha untuk misalnya seminggu 5 kali atau ketika ada peristiwa kita cepat juga untuk melakukan analisis gitu ya. Ini yang gue rasa kita mengisi kekosongan di sini. Kemudian kajian-kajian mengenai Timur Tengah, hubungan internasional yang juga tidak lepas dari uh, referensi akademik lah kayak gitu sore ya. Kita Iya. punya basis akademiknya yang kuat, nggak asal bicara. Kadang banyak hoaxnya gitu, orang kan juga bahas secara emosional tapi nggak punya cantolan kajiannya, atau bahkan dia menampilkan foto video pada tuh hoax, itu bukan kejadian sekarang. Itu Hmm. banyak gitu Sur ya. Dan kita kan merasa kita karena kita sebagai jurnalis kita udah punya pengalaman melakukan verifikasi, melakukan faktualisasi, dan apa yang kita angkat di sini bukan sekedar juga ngambil dari berita. Kadang kita juga ini Sur, kita juga juga mempertanyakan sumber-sumber kita yang ada di Timur Tengah ya. Iya. Kayak kemarin tuh pas rame-rame ada orang Palestina bebas dari Setnaya Prison Sur kan ya. Hmm. Itu kan rame ya beritanya. Nah, gue nggak juga langsung menaikkan gitu ya. Gue coba konfirmasi dulu sama jurnalis, sama aktivis ya, sama uh, akademisi yang ada di Timur Tengah yang di Suriah. Ini bener nggak bro? Gue bilang gitu. Ini ada linknya nggak? Ada penjelasannya nggak? Ternyata ada. Ya udah itu kemudian kita angkat dan kemudian kan juga mulai diangkat di media-media Arab itu. Sur. Jadi uh, kita mencoba membuat down to earth gitu Sur ya, kajian mengenai Timur Tengah, tapi juga tidak tidak asal gitu ya, tidak sekedar bombastis, emosional, dan kemudian sekedar, atau kalau dalam bahasa Juras itu yellow journalism lah Sur ya, Yellow jurnalisme Journal. kuning, yang itu hanya mengandalkan rasa yang bombastis ya, propaganda ya, tetapi secara fakta, data itu tidak terafirmasi gitu Sur. Nah ini makanya kita selalu mengambil dari Al Jazeera ya, kemudian dari Anadolu, lalu juga bahkan kita juga kemarin yang membahas soal Hizbullah kita juga ambil dari Al-Manar gitu Sur ya, Hmm. sumber-sumber primernya mereka lah yang kemudian itu bisa kita olah, kita sajikan kepada para pembaca. Jadi kita mohon dukungan bagi para pembaca semua ya, subscribe-nya, komentarnya, kemudian share-nya itu sangat bermanfaat untuk membesarkan ataupun untuk membuat podcast Tim Time Podcast ini bermanfaat bagi yang lain ya. Dan kita ini terbuka, ini pembaca kita pun juga bukan hanya dari Muslim, ya bukan hanya dari satu kelompok ya, ini dari mana-mana gitu ya. Dan kita selalu kita fair-fair aja. Kalau mau kritik, masukan ya terserah, namanya juga kita perspektif ya Sur ya, Hmm. punya cara pandang gitu ya, yang itu mungkin berbeda sama yang lain, itu sangat is okay ya. Apalagi kayak gue ya biasa ngajar dosen, kemudian di kelas gue juga ada tuh orang orang Syiah ya, orang Iran tuh ya, kita biasa aja ya, kita kan diskusi dalam konteks yang akademik ya gitu Sur. Oke. Oh iya, mungkin sebelum kita tutup ya, Ane juga mau ngabarin bahwa mulai 2 hari yang lalu channel ini sudah dimonetisasi ya, udah bisa dapat duit lah katanya. Ya, mohon maaf kalau ada yang agak terganggu ya dengan iklan yang di depan atau di selipan atau di akhir ya. Nah, karena emang ini belum bisa jadi channel ini belum jadi Maisha atau
bukan jadi andalan kita untuk dapat penghasilan ya, kita masih harus kerjakan yang lain. Tapi mudah-mudahan kita bisa lebih serius, jadi bisa ngerjain podcast ini bisa emang setiap hari lah, lebih 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 sering update lah, karena kita tahu kebutuhan ini emang kebutuhan akan berita, khususnya berita Timur Tengah dan dunia Islam ini layak untuk ada perbaruannya setiap setiap hari ya. Jadi mohon mohon maaf ya kalau ada yang terganggu dengan monetisasinya. Mungkin itu, Pis ya. Mudah-mudahan ya dan ini kita juga masih rintisan. Mudah-mudahan ke depannya podcastnya bisa lebih proper karena gini kita buat top podcast ini juga dengan pakai Zoom. Pakai Zoom ini juga Zoom yang gratis 40 menit, bukan yang bayar. Jadi kita emang semua alatnya apa yang kita punya seminimal mungkin tapi dengan hasil yang paling maksimal ya. Jadi semoga yang kita lakukan masih bisa karena kita masih bisa running dengan bagus ya. Uh, Ya kita jalanin dulu, mudah-mudahan ntar ke depannya lebih proper, kita bisa lakukan di studio yang ini ya, yang lebih layak ya. Tapi selama insya Allah ke depannya kita bisa bisa tambah baik lagi channelnya. Mungkin itu dari gue, Surya dan Pizarro ya. Semoga bermanfaat. Kita berdua undur diri. Dan bagi teman-teman yang juga yang pengen mendapatkan update dalam bentuk teks, bisa juga berkunjung ke gazamedia.net uh, dari kita. Sekian dari gue, Surya dan Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.